Bab 916. Apa kamu bilang? Lorenzo memincingkan mata dinginnya. Ular kecil hijau di pergelangan tangan juga merasakan denyut nadi tangan tuannya berdetak kencang. Aura pembunuh dalam matanya mulai beraksi. Papi bilang apa? Carla. Dia. Carlos membelalakkan mata. Memandang Daniel dengan tatapan tak percaya. Carla keracunan. Tracy bertanya dengan buru-buru. Apa yang terjadi? Carla berada di ruang ICU saat ini. Aura pembunuh Daniel menodong Lorenzo. Barusan rumah sakit bilang, itu adalah jenis racun yang diekstrasi dari ular. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak mungkin. Otak Tracy meledak. Ia menoleh kepala memandang ular hijau kecil di tangan Lorenzo. Ia tahu Lorenzo ahli mengekstraksi racun, terutama racun ular. Tetapi, jadi, aku pelakunya. Lorenzo tersenyum dingin. Senyumannya penuh cemooh. Benar-benar menarik. Tidak mungkin, Naomi lekas menjelaskan. Tuan orang yang berterus terang. Sekalipun ingin membunuh orang juga tidak akan bertindak dari belakang. Apalagi meracuni anak-anak diam-diam. Selain itu, ia begitu menyukai 3 anak itu. Bagaimana mungkin? Tutup mulutmu. Lorenzo menyela ucapan Naomi. Menaikkan alis memelototi Daniel. Daniel, karena kamu bilang aku yang meracuni anakmu, maka sekarang juga aku akan bereksperimen memperlihatkannya padamu. Kakak, jangan. Ucapan Tracy belum selesai. Lorenzo sudah melepaskan ular hijau kecil di pergelangannya. Swish, ular hijau kecil itu terbang menuju ke arah Carlos. Carlos terkejut membelalakkan mata. Mata jernih itu penuh dengan ketakutan. Carlos. Tracy maju hendak melindungi Carlos. Tetapi pada saat kritis ini, Daniel mendorongnya, lalu mengulurkan tangan menangkap ular hijau kecil itu. Busy. Suara itu menandakan ular kecil hijau telah menggigit sela-sela antara jempol dan jari telunjuk Daniel. Kemudian, ular itu dicekik mati oleh Daniel. Ini saja kemampuanmu. Daniel melempar mayat ular itu, lalu maju hendak menyerang Lorenzo. Tetapi tiba-tiba ia merasakan kepalanya pusing. Pandangannya mulai kabur. Daniel, jangan bergerak sembarangan. Tracy berteriak dengan panik. Semakin kamu bergerak, racunnya semakin cepat menyebar. Papi, Carlos memapah Daniel dengan buru-buru, lalu meraung marah kepada Lorenzo. Dasar orang jahat, kenapa harus menyakiti papiku? Kenapa? Sambil meraung sambil meneteskan air mata. Mata jernih itu penuh dengan derasan air mata. Lorenzo menatap Carlos. Tatapannya agak panik. Namun dengan cepat ia kembali menjadi dingin. Karena ia menfitnahku. Setelah itu, ia bertanya kepada Daniel dengan nada mengejek. Sudah lihat. Ini baru racunku. Kamu. Daniel belum sempat bicara. Ia pun tumbang dan pingsan ke lantai. Tracy lekas maju menahan Daniel dan buru-buru memohon kepada Lorenzo. Kakak, berikan obat penawar kepadanya. Aku mohon. Kamu sudah gila. Lorenzo mengernyitkan kening memelototinya. Kamu sudah lupa bagaimana perlakuannya kepadamu dulu. Kakak, Tracy masih ingin bicara. Namun Lorenzo sudah berbalik badan pergi. Ia berbicara tanpa menoleh kepala. Cepat usir dia keluar. Bawakan obatku kemari. Tracy memerintah Naomi dengan suara rendah. Cepat pergi. Nona, apa tidak salah? Itu adalah obat penopang hidupmu. Aku suruh kamu pergi ambil. Tracy berteriak marah. Tetapi ia tidak berani berteriak terlalu kencang. Naomi terpaksa ke kamar Tracy mengambil botol obat dan buru-buru turun ke bawah memberikannya kepada Tracy. Tracy memberi Daniel minum obat itu. Di saat bersamaan terdengar suara mobil dari luar. Tracy lekas memapah Daniel keluar. Carlos juga membantu dari samping. Anak tetap di sini. Terdengar sebuah suara lagi dari dalam rumah. Tracy dan Carlos saling menatap. Lalu buru-buru menyerahkan Daniel kepada Thomas. Thomas melihat Daniel terluka. Semua orang lekas mengeluarkan pistol. Ia tidak akan mati. Tapi jika kalian menembak di sini, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Tracy mendesak dengan buru-buru. Cepat pergi. Antar dia ke rumah sakit. Bab 917. Thomas membawa Daniel buru-buru ke rumah sakit. Ia sudah menelepon Lily di jalan. Di saat bersamaan juga telah memberi Daniel pertolongan pertama. Ryan dan Lily menunggu dengan cemas di lantai bawah. Ketika melihat Daniel,
Mereka buru-buru mendekat. Tuan Daniel. Tuan keracunan. Thomas mendesak dengan buru-buru. Cepat obati. Kenapa bisa seperti ini? Rian sangat cemas. Tuan Daniel pergi menjemput Carlos dan bertemu dengan Tuan L itu. Lalu kedua orang itu berselisih. Thomas sangat marah. Kenapa kalian tidak mengikutinya? Kenapa membiarkannya pergi sendirian? Banyak hal darurat yang terjadi. Rumah sakit juga butuh orang. Rian mendesah. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Semoga Tuan Daniel baik-baik saja. Lily lekas memeriksa Daniel. Sanjaya tahu Daniel terluka. Ia lebih seperti semut yang kepanasan di atas wajan. Sekarang keluarga Wallens dikelilingi musuh dari dalam dan luar. Jika terjadi sesuatu dengan Daniel di saat seperti ini, maka tamatlah sudah. Sore tadi baru saja memulai konferensi pers. Selanjutnya akan banyak kerjaan yang harus diatasi Old Daniel. Selain itu juga harus sering muncul di hadapan media. Jika ia tidak bisa menunjukkan diri, maka akan dengan cepat menimbulkan kecurigaan dari dunia luar. Jadi, apapun alasannya, Daniel tidak boleh tumbang. Sanjaya memanggil beberapa dokter spesialis berpengalaman dari rumah sakit kasih untuk kemari membantu. Kemudian ia meminta Rian memblokir informasi. Orang luar, mereka tidak boleh tahu masalah Daniel terluka. Di saat bersamaan, Sanjaya juga berulang kali mengingatkan mereka, harus tenang, tidak boleh bertindak gegabah. Sekarang keluarga Wallens sedang dalam keadaan kritis. Setiap orang sangat penting harus dipertahankan dengan baik. Bagian rumah sakit begitu kacau. Di saat bersamaan, villa sisi utara juga tidak damai. Carlos membanting beberapa peralatan minum teh giok di atas meja. Itu adalah peralatan teh yang paling disukai Lorenzo. Harganya sangat bernilai. Biasanya para pelayan wanita sangat berhati-hati saat membersihkannya. Mereka takut akan meninggalkan sedikit jejak. Tetapi sekarang, Carlos malah memecahkannya menjadi berkeping-keping. Naomi, Paula dan pengawal lain ketakutan hingga wajah memucat. Mereka tidak berani bersuara. Lorenzo sedang merapikan tanaman di taman belakang. Hanya dipisahkan oleh pembatas kayu ruangan. Dapat melihat punggung belakangnya yang elegan. Ia tahu peralatan teh favoritnya telah pecah. Tetapi ia tak banyak beraksi. Pria jahat, lepaskan aku. Aku ingin ke rumah sakit. Aku ingin tahu keadaan Papi dan Carla. Mata Carlos penuh dengan air mata. Tetapi nadanya tetap stabil dan tenang. Aku bukanlah anakmu. Untuk apa kamu menahanku di sini? Carlos, tidak boleh seperti ini. Tracy lekas menegur. Mami tidak mencemaskan Carla. Carlos menatap Tracy dan berkata dengan suara serak. Ia masuk ruang ICU. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy kebingungan. Matanya merah. Bagaimana mungkin ia tidak cemas? Tetapi ia sangat tahu. Sekalipun sekarang ia ke rumah sakit juga tidak bisa melihat Carla. Terjadi sesuatu dengan Daniel. Keluarga Wallens pasti akan mengunci rumah sakit agar informasi tidak bocor keluar. Mereka pasti tidak mengizinkan ia yang sebagai musuh masuk ke dalam. Sebelumnya, karena Daniel bertindak gegabah, makanya berakhir seperti ini. Sekarang, meskipun ia cemas, ia tetap harus mengendalikan dirinya. Mami, sekarang kamu pergi. Apa yang bisa kamu lakukan? Terdengar sebuah suara dingin. Sekarang keluarga Wallens dalam keadaan kacau. Jika kamu ke sana, selain menambah masalah, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mereka masih harus berbagi konsentrasi untuk menjagamu. Lorenzo berkata dengan tenang. Jika kamu patuh, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu obat. Penawarnya, ketika mendengar ucapan ini, Carlos lekas menjadi tenang. Obat penawar. Carlos, cepat berterima kasih pada Paman. Tracy juga terkejut dan senang. Terima kasih, Paman. Carlos berterima kasih dan lekas mengulurkan tangan keluar. Berikan aku obat penawarnya. Aku sudah bilang, aku akan memberikannya jika kamu jadi anak patuh. Lorenzo meletakkan tanaman dan menerima handuk basah yang disodorkan pengawalnya. Sambil mengelap tangan sambil jalan masuk ke dalam ruangan. Ikut aku ke ruang kerja. Bab 918. Carlos menatap Tracy. Tracy menganggukkan kepala. Carlos baru pergi mengikuti Lorenzo ke ruang kerja. Ruangan itu bernuansa putih, tampak bersih dan rapi, juga memberi suasana khusus.
Agar dapat menenangkan diri, Lorenzo duduk di depan meja. Ia mengeluarkan sebuah tablet untuk Carlos. Aku telah meneliti perangkat lunak ini begitu lama dan selalu macet di suatu bagian. Coba kamu lihat. Jika dapat membantuku menyelesaikannya, aku akan memberimu obat penawar. Carlos ikhlas menerima tablet, membuka dan melihatnya. Ia berkata sambil menaikkan alis. Mudah sekali. Ia hendak mengutak-atik, tetapi tiba-tiba tangannya berhenti. Salah. Sistem teknologi perangkat lunak ini mirip dengan yang dikembangkan Skywell. Jika aku membantumu menyelesaikannya, bukankah ini akan menjadi ancaman bagi Skywell? Kamu tahu sistem teknologi ini baru dikembangkan oleh Skywell. Lorenzo sangat terkejut. Tentu saja. Aku tahu banyak tentang perangkat lunak teknologi Skywell. Aku sering membantu papi mengurus masalah kantor. Carlos berbicara dengan spontan. Tetapi ia dengan cepat menyadari dirinya keceplosan. Kamu menahanku di sini. Apa karena ingin memanfaatkanku untuk melawan Skywell? Bonus tak terduga. Lorenzo menyunggingkan senyuman. Padahal awalnya aku hanya mengira kamu ini anak cilik yang cerdas. Tapi sekarang aku baru tahu. Kamu adalah sebuah harta tersembunyi. Aku tidak akan mengkhianati papiku. Carlos mengernyitkan kening. Raut wajahnya sangat tegas. Jadi, kamu tidak ingin menolongnya. Lorenzo memandangnya sambil menaikkan alis. Aku, tiba-tiba Carlos dalam kesulitan. Ia menundukkan kepala. Sangat kebingungan. Tidak buru-buru. Kamu boleh pelan-pelan memikirkannya. Lorenzo melihat jam tangan. Sekarang aku harus keluar. Kamu baik-baik di rumah. Setelah bicara, ia berdiri pergi. Para pengawal sudah siap di luar. Tracy juga ikut pergi. Hari ini adalah acara pembukaan proyek Ocean Wild Kota Bunaken. Langkah pertama grup More masuk ke dalam pasar domestik. Ratusan media di dunia menantikannya. Carlos. Tracy melihat wajah Carlos yang serius. Ia berjongkok memegang pundaknya dan berkata dengan nada rendah. Jangan cemas. Mami sudah mengutus orang mencari informasi di rumah sakit. Untuk sementara, Carla tidak dalam bahaya. Setelahnya, Tracy melihat ke depan. Lorenzo sudah turun ke lantai bawah. Ia berbisik di telinga Carlos. Setelah hari gelap, Mami akan mencari peluang ke rumah sakit menjenguk Carla. Mami tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Iya. Carlos segera memeluk Tracy dan berkata dengan suara serak. Mami. Aku kira kamu sudah tidak peduli pada Carla. Anak bodoh. Kalian semua anak Mami. Bagaimana mungkin Mami tidak peduli pada kalian? Tracy menahan diri agar tidak sedih. Ia tahu Carla sedang sakit serius. Hatinya sangat cemas. Jadi ia telah mengirim orang untuk berhubungan dengan orang rumah sakit secara diam-diam. Sekarang Mami mau keluar dulu. Mungkin malaman baru pulang. Jika kamu lapar, minta pelayan buatkan makanan untukmu. Jika lelah tidur di kamar, jangan ke taman belakang. Oke. Carlos mengangguk-anggukkan kepala. Ia tahu taman belakang milik pamannya. Tidak hanya ada banyak tanaman langka, juga memelihara beberapa binatang kecil yang aneh. Mami pergi. Tracy mencium kening Carlos dan buru-buru pergi. Mata Carlos mengantar Tracy pergi. Ia kembali ke kamar dengan lemas. Ia menyadari burung elang sedang beristirahat di atas pohon. Tiba-tiba, ia memikirkan sebuah rencana. Ia meniup peluit. Burung elang terbang mendekat dan hinggap di ujung jendela. Rosie, bantu aku. Kamu pulang ke rumah Wallace dan temukan Rosie kecil. Carlos berbicara sambil menjelaskan. Burung beo yang kecil itu, tahu kan? Lalu berikan ini padanya. Ia akan memberikan sesuatu padamu. Sambil bicara, Carlos mengeluarkan secarik kertas dan menggoreskan beberapa gambar di atas kertas, termasuk ponselnya, cas ponsel dan sebuah kotak perak kecil. Burung elang menatapnya dengan diam, menunjukkan ia tak paham. Carlos kehilangan kata-kata. Ia lanjut menggambar mengajarnya. Sayangnya burung elang sama sekali tidak memedulikannya. Matanya malah menghindar ke arah luar menikmati pemandangan. Bab 919. Carlos agak kecewa. Ia menoleh kepala melihat tablet di atas mejanya. Awalnya, ia ingin mengoperasikannya. Tetapi begitu ia mengulurkan tangan, ia menarik tangannya kembali. Salah. Ini adalah tablet keluarga More. Walaupun teknologi keluarga More tidak sebaik Skywell,
tetapi sistem anti pencurian dasar di komputer tetap ada. Jika ia mengotak-atik, pasti akan ketahuan. Sekarang hanya bisa menaruh harapan pada burung elang. Karena burung elang tidak memiliki niat buruk padanya dan bersedia mendengarkan panggilannya. Maka sekarang lebih baik mengajarinya dengan baik. Siapa tahu ke depannya burung elang bisa sama seperti burung beo mendengarkan perintahnya dan dapat berguna baginya. Setelah berpikir demikian, hati Carlos timbul sebuah harapan. Pertama kali grup Moore memasuki pasar domestik langsung berhasil mengambil proyek Ocean Wild Kota Bunaken. Waktu itu Tracy menggunakan 60 triliun untuk mendapatkan perairan ini. Setelah lebih dari 1 bulan persiapan, hari ini akan diresmikan dan proyek diluncurkan di hadapan 700 media. Acara pembukaan diadakan pukul 2 siang di Hotel Ocean Wild. Tracy berangkat lebih dulu untuk persiapan. Di perjalanan, Tracy terus menatap jendela luar, hingga mobil Lorenzo menghilang dalam pandangannya. Ia baru mengalihkan pandangan dan lekas memerintah. Pergi ke rumah sakit kasih. Nona Tracy, acara pembukaan segera dimulai. Anda lupakan masalah lain dulu. Naomi buru-buru membujuknya. Selama acara pembukaan selesai dengan lancar, Tuan pasti akan segera kembali ke negara Emron. Hingga nanti, Anda bisa dengan mudah pergi melihat anak. Untuk sekarang kita harus menahan diri dulu. Aku sudah bilang, segera pergi ke rumah sakit. Tracy tidak bisa menunggu sedetik pun. Sebelumnya ia sabar bukan karena tenang, tetapi menunggu di waktu yang tepat untuk bertindak. Carla adalah anaknya. Sekarang nyawanya diambang maut. Proyek dan kekuasaan sama sekali tak penting baginya. Ia sekarang hanya ingin menyelamatkan anak. Naomi dan Paula saling berpandangan. Walaupun dalam hati mereka kesulitan, tetapi mereka terpaksa mendengar perintah Tracy. Paula lekas memutar arah, melesat dengan cepat menuju ke rumah sakit kasih. Tracy menatap ponsel. Sekarang sudah pukul 12:15. Selama bisa cepat, semuanya bisa sempat. Paula menyetir mobil begitu cepat, tetapi Tracy masih mendesaknya. Cepat sedikit. Pedal gas sudah diinjak habis. Paula sangat cemas. Mereka sekarang harus segera tiba di rumah sakit dan juga menjenguk Carla diam-diam. Ditambah lagi, sebelum pukul 2 siang harus tiba di Hotel Ocean Wild. Waktu sangat mepet. Dengan cepat, mobil tiba di sekitar jalan rumah sakit kasih. Tracy memerintah. Semuanya tunggu aku di sini. Naomi dan Paula ikut aku. Baik, ketiga orang ini menyelinap masuk dari sisi belakang. Mereka dengan cepat menukar pakaian medis, berpura-pura menjadi perawat medis, lalu menyelinap masuk ke dalam ruang ICU tempat Carla berada. Untung saja sebelumnya Tracy selalu menyuap orang rumah sakit dan memeriksa lokasi kamar. Ia juga telah memeriksa rute rumah sakit, hingga dapat menghemat waktu lebih banyak. Tracy memberi kode mata. Paula bertanggung jawab mengalihkan perhatian pengawal dan suster di pintu. Tracy dan Naomi menyelinap masuk ke dalam kamar. Carla sedang terbaring sekarat di atas ranjang. Wajah yang lembut sedang memucat putih di saat ini. Dua tangannya penuh dengan jarum infus. Hidungnya dipasang tabung oksigen dan di tubuhnya penuh dengan perlengkapan medis yang terpasang. Carla, ketika melihat Carla, mata Tracy mulai basah. Ia menutup mulut sambil menangis dengan tubuh gemetar. Ia mengira dirinya sekarang sudah cukup kuat, tetapi ketika melihat adegan ini, hatinya seperti tersayat. Kenapa bisa seperti ini? Semalam masih baik-baik saja. Naomi sedih, hingga meneteskan air mata. Carla, Mami tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Tracy memeluk Carla dengan gemetar. Ia mengeluarkan sebotol obat cairan dan memasukkan ke dalam mulut Carla. Nona Tracy, apa yang Anda lakukan? Naomi membelalakkan mata. Ini adalah obat penopang hidupmu. Diam. Tracy buru-buru menyuapi Carla, agar ia minum lebih banyak. Tetapi Carla baru minum setengah bagian. Sudah ada orang dari luar. Tracy memberi kode mata. Naomi terpaksa pergi mengatasinya. Bab 920. Setelah lebih dari 10 menit, akhirnya Tracy selesai memberi Carla obat cairan itu. Lalu ia buru-buru menyimpan botol obat. Tak lupa berbisik di telinga Carla. Carla, jangan takut. Mami pasti melindungimu. Nona, Rian dan pengawal lain kemari. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, akan sulit dijelaskan. Naomi buru-buru mengingatkan.
Tracy meninggalkan Carla dengan tidak rela. Mereka keluar dari jendela. Berhenti. Hartono mengejar. Baru saja hendak menegur. Di saat ini, Paula menoleh kepala melihatnya. Dalam seketika Hartono langsung mengenalnya. Ia langsung berhenti memanggil. Ada apa? Rian buru-buru lari mendekat. Tidak apa-apa. Hartono segera menjawab. Rian melihat tidak ada yang aneh di kamar. Jadi tidak banyak bertanya lagi. Ia hanya berpesan. Jaga dengan baik. Jangan sampai terjadi masalah. Paham. Ketiga orang itu dengan cepat naik ke mobil. Naomi tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Nona Tracy, itu adalah obat penopang hidupmu. Setiap 7 hari sekali, Nona harus minum 1 botol baru bisa menjamin racun di dalam tubuhmu tidak aktif. Sekarang Anda telah menghabiskan 2 botol. Kedepannya harus bagaimana? Apa? Anda menghabiskan 1 botol lagi? Paula tercengang hingga membelalakkan mata. Aku tidak minum. Tidak akan mati. Tetapi mereka akan dalam bahaya jika tidak minum. Tracy sangat keras kepala. Selain itu, jika terjadi sesuatu denganku, kakak tidak mungkin mengabaikanku. Nona, Naomi kesal sekali. Tuan sudah bilang, obatnya tinggal ini. Tidak ada banyak. Paula panik. Nona menghabiskan 2 botol obat untuk mereka. Maka Anda harus bertahan selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, Anda akan merasakan kesakitan luar biasa. Sudahlah, Tracy menyela ucapannya dan memerintah. Telepon Hartono. Aku ingin mengetahui situasi di sana. Aku mana punya nomornya. Dalam seketika wajah Paula memerah. Omong kosong, Tracy berkata dengan tak senang. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian berdua punya hubungan tersembunyi. Paula ingin menyangkal. Tetapi ketika melihat tatapan tajam Tracy, ia terpaksa menundukkan kepala mengakui. Sebenarnya hanya menguji keterampilan mobil. Tidak berdiskusi hal lain. Kami sangat berhati-hati. Tidak berani mengkhianati tuan masing-masing. Tentu saja Nona Tracy percaya padamu. Jika tidak, ia tidak mungkin menutup mata begitu saja. Naomi mencubitnya. Sekarang hanya butuh kamu menanyakan keadaan Carla. Tidak termasuk berkhianat. Baiklah, Paula mencoba menelepon Hartono. Setelah beberapa lama, telepon baru tersambung. Hartono mengecilkan suaranya dan berkata, "Halo, bocah busuk. Bagaimana keadaan Nona Carla?" Ketika Paula berbicara dengan Hartono, sikapnya langsung berubah menjadi arogan. "Kamu masih bertanya padaku. Tadi hampir saja mengagetkanku. Jika Kak Rian melihat kalian, akan menjadi sebuah kesalahpahaman lagi. Jangan banyak omong kosong." Tracy merebut ponsel Paula dan bertanya, "Cepat katakan, bagaimana Carla bisa keracunan? Apa kata dokter, Nona Tracy?" Hartono mendengar suara Tracy, lalu lekas bersembunyi di pinggir. Dokter menemukan bahwa Carla keracunan racun ular yang langka. Racun ini didapatkan melalui makanan. Jadi seharusnya diracuni di dalam makanan atau air. Keadaan lebih detail masih dalam pemeriksaan, ucap Hartono. Kalau begitu, sekarang, Hartono, kamu sedang apa? Tiba-tiba Rian berteriak marah. Kemari. Baik, Hartono lekas lari mendekat, tetapi tidak menutup telepon. Kak Rian, ada apa? Kamu lekas bawa orang pergi ke kota tua mencari tabib Hansen. Sekarang hanya dia yang mampu menyelamatkan Carla. Thomas sudah mengatur pesawat khusus. Sekarang juga kamu berangkat ke bandara. Cepat. Baik, terdengar suara langkah kaki yang buru-buru dari seberang telepon. Lalu terdengar suara Hartono lagi. Nona, Tracy, aku sekarang ingin pergi mencari tabib Hansen. Tidak dapat bicara dengan Anda lagi. Anda jangan cemas. Kami akan menyelamatkan Carla. Tabib Hansen. Nama ini agak familiar. Tracy merasa ia mengenal orang ini. チャンネル